Di depan rumah mewah itu, Hasan menahan gemetar sambil berkata pelan, "Bu, boleh saya ikut buka puasa di rumah Ibu?" Anastasia yang berdiri di hadapannya langsung menatap dingin, karena ia yakin lelaki miskin itu datang membawa maksud tersembunyi. Tapi saat surat tua dari tangan ibunya mulai dibuka, suasana rumah itu mendadak berubah. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu menggantung redup di atas kota, seolah ikut menahan sesuatu yang belum sempat jatuh. Jalanan mulai ramai oleh suara motor yang pulang terburu-buru, warung takjil di pinggir jalan dipenuhi orang, dan aroma gorengan bercampur kolak menguar bersama angin menjelang maghrib. Tetapi di tengah ramainya suasana Ramadan itu, seorang lelaki justru berdiri diam di depan pagar rumah paling megah di ujung jalan. Namanya Hasan. Usia 26 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya teduh, dan peci hitam di kepalanya sudah terlihat kusam dimakan waktu. Baju yang ia kenakan sederhana, bersih, tapi jelas bukan pakaian milik orang berada. Kedua tangannya sesekali meremas ujung lengan baju sendiri, seperti sedang menenangkan degup yang tidak juga mau jinak. Di hadapannya berdiri rumah besar dengan dinding tinggi, lampu taman yang menyala hangat, kaca lebar yang memperlihatkan ruang makan mewah di dalam, dan halaman yang begitu rapi sampai tidak terlihat sehelai daun pun berani jatuh sembarangan. Rumah itu terlalu tenang, terlalu mewah, terlalu jauh dari kehidupan Hasan. Beberapa kali ia menelan ludah. Ia hampir mundur. Namun setiap kali kaki itu ingin berbalik, ingatannya selalu kembali pada wajah ibunya di ranjang sempit beberapa bulan lalu. Wajah yang pucat, napas yang tersengal, dan mata yang terus memandangnya seolah takut waktu keburu habis. Malam itu ibunya memanggilnya pelan. "Hasan, kalau suatu hari kamu bertemu Ibu Ratna." Hasan menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Iya, Bu. Jangan minta apa-apa. Jangan minta uang. Jangan minta tolong. Kamu cuma bilang satu kalimat." Hasan waktu itu mengangguk walau belum mengerti. Ibunya lalu berbisik sangat pelan, nyaris seperti suara yang keluar dari hati, bukan dari bibir. "Bu, boleh saya ikut buka puasa di rumah Ibu?" Hasan sempat bingung. Dari sekian banyak pesan yang mungkin ditinggalkan orang tua sebelum meninggal, kenapa ibunya hanya menitipkan kalimat sesederhana itu? Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada nama keluarga besar. Tidak ada cerita jelas. Hanya satu nama, Ibu Ratna, satu tasbih kayu tua, dan sebuah surat lusuh yang sampai hari ini belum berani ia serahkan kepada siapapun. Sejak ibunya wafat, kalimat itu hidup di kepalanya seperti amanat yang tak boleh patah. Dan hari ini, setelah berhari-hari mencari, bertanya, dan menelusuri alamat yang nyaris mustahil ia jangkau, Hasan akhirnya berdiri di depan rumah itu. Rumah Ibu Ratna. Ia menarik napas panjang. Jari tangannya masuk ke saku baju, menyentuh lipatan surat tua yang dibungkus kain kecil agar tidak rusak. Dari sentuhan itu saja, dadanya mendadak sesak. Ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Takut, malu, rindu, marah. Semua bercampur menjadi satu. Satpam yang berjaga di pos depan memperhatikannya sejak tadi. Mungkin curiga, mungkin heran kenapa ada lelaki sederhana berdiri lama di depan rumah semewah itu. "Cari siapa, Mas?" tanya satpam itu akhirnya. Hasan tersentak kecil. Saya mau bertemu Ibu Ratna." Satpam mengernyit. "Sudah ada janji." Hasan menunduk. "Belum. Tapi ini penting." "Penting bagaimana?" Hasan terdiam. Sulit menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Ia hanya tahu ia harus sampai ke dalam. Harus bertemu. Harus menyampaikan amanat terakhir ibunya, apapun yang terjadi. Satpam itu memandangnya dari atas sampai bawah. Tampaknya ia menimbang apakah lelaki di hadapannya pantas dipercaya atau justru harus disuruh pergi. Belum sempat Hasan menyusun kata lagi, suara langkah sepatu terdengar dari arah teras depan rumah. Pintu utama terbuka. Seorang perempuan keluar dengan langkah tenang namun tegas. Usianya masih muda, sekitar 27 tahun. Rambut hitam panjang jatuh rapi di bahu. Kemeja putih yang dikenakannya tampak sederhana, tetapi jelas mahal dan berkelas. Wajahnya cantik, dingin, dan sulit ditebak. Sorot matanya tajam seperti orang yang terbiasa memutuskan sesuatu tanpa perlu mengulang kata dua kali. Satpam itu buru-buru menegakkan badan. "Nona, ini ada tamu."
ujarnya. Perempuan itu mengalihkan pandang ke arah Hasan. Hanya satu tatapan, tetapi cukup membuat Hasan merasa seperti sedang dipotret seluruh kekurangannya. Peci hitamnya, bajunya, sandalnya, cara berdirinya, cara ia menunduk. Seolah semuanya langsung dibaca sebagai kesimpulan. Perempuan itu mendekat beberapa langkah. "Siapa kamu?" tanyanya datar. Hasan menelan ludah lagi. "Nama saya Hasan. Ada urusan apa datang ke rumah ini?" "Saya ingin bertemu Ibu Ratna. Ibu saya sedang tidak menerima tamu." Jawaban itu cepat, dingin, bersih. Seperti pintu yang ditutup sebelum sempat diketuk. Hasan mengangguk kecil, tetapi ia tidak pergi. 2 detik, 3 detik. Lalu ia memberanikan diri bicara lagi. "Maaf, saya datang karena ada amanat dari ibu saya." Alis perempuan itu sedikit bergerak. "Amanat?" "Iya." "Ibu kamu siapa?" Pertanyaan itu membuat tenggorokan Hasan terasa kering. Selama hidup, nama ibunya sering terdengar kecil di hadapan orang lain. Marni, perempuan miskin yang bekerja serabutan, yang membesarkan anak seorang diri, yang lebih sering dianggap beban daripada manusia. Tetapi di hati Hasan, nama itu jauh lebih mulia daripada apapun. "Ibu saya Marni," jawabnya pelan. Wajah perempuan itu tak menunjukkan apa-apa. Tak ada tanda mengenal, tak ada perubahan, justru hanya kehati-hatian yang makin terlihat. "Saya tidak kenal." Hasan menunduk sesaat. Ia sebenarnya sudah menduga ini akan sulit. Ia menarik napas, lalu dengan suara yang makin pelan ia berkata, "Kalau begitu, izinkan saya menyampaikan satu kalimat saja." Perempuan itu diam. Angin sore bergerak ringan di sela tanaman hias halaman. Dari kejauhan suara azan dari masjid lain belum terdengar, tapi langit sudah memberi tanda bahwa maghrib tinggal sebentar lagi. Hasan mengangkat wajahnya. Matanya basah oleh kegugupan yang ia tahan sendiri. Lalu kalimat itu keluar. "Bu, boleh saya ikut buka puasa di rumah ibu?" Hening. Satpam di dekat pagar sampai menoleh karena kalimat itu terdengar aneh, terlalu pribadi, terlalu mendadak, terlalu tidak biasa diucapkan seorang lelaki miskin di depan rumah konglomerat. Perempuan itu menatap Hasan tanpa berkedip. Wajah dinginnya tidak lagi sekadar dingin. Kini ada campuran heran dan curiga yang lebih tajam. "Apa maksud kamu?" katanya. Hasan buru-buru menjawab, "Saya hanya menyampaikan pesan ibu saya sebelum beliau meninggal. Dan kamu pikir dengan kalimat seperti itu kamu bisa masuk ke rumah saya? Saya tidak punya maksud buruk. Semua orang yang datang dengan cerita menyedihkan juga bilang begitu." Ucapan itu menusuk lurus ke dada. Hasan terdiam. Ia memang tidak terbiasa diperlakukan hangat oleh dunia, tetapi entah kenapa kata-kata perempuan ini terasa lebih perih. Mungkin karena ia sudah datang membawa niat sebersih mungkin. Mungkin karena kalimat itu adalah amanat terakhir ibunya. Mungkin karena ia tahu, sekali saja ia gagal menyampaikan ini, rasa sesal itu akan hidup sangat lama di hatinya. Perempuan itu menyilangkan tangan di depan dada. "Dengar, saya tidak tahu kamu siapa. Saya juga tidak tahu cerita apa yang ingin kamu mainkan di sini. Tapi ini rumah pribadi, bukan tempat orang datang tiba-tiba lalu menjual drama." Hasan mengangkat kepala. Matanya tampak terluka, tapi suaranya tetap pelan. "Saya tidak menjual drama." "Lalu apa?" Hasan sempat ingin mengeluarkan surat dari saku bajunya. Ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar datang membawa sesuatu. Tetapi jemarinya berhenti sebelum sempat menarik kain pembungkus itu. Entah kenapa, ia merasa ini belum waktunya. "Saya hanya ingin menyampaikan amanat ibu saya," katanya. "Sudah kamu sampaikan." Jawaban itu seperti palu yang diketuk pelan, tapi cukup untuk memutus seluruh harapan yang tersisa. Perempuan itu berbalik sedikit, seolah pembicaraan selesai. Sebelum ia benar-benar pergi, Hasan memberanikan diri bertanya satu hal. "Apakah Ibu Ratna ada di rumah?" Langkah perempuan itu berhenti. Ia menoleh setengah badan. "Saya Anastasia," katanya dingin. "Anak Ibu Ratna." Nama itu membuat Hasan tercekat. Jadi inilah Anastasia. Nama yang sempat ia dengar dari warga sekitar saat mencari alamat rumah ini. Putri konglomerat. Pewaris bisnis besar. Perempuan muda yang katanya tegas, cerdas, dan sangat sulit diluluhkan. Anastasia menatapnya sekali lagi. "Dan saya minta kamu pulang." Tidak ada bentakan. Tidak ada suara tinggi.
Justru itu yang membuat penolakan itu terasa lebih dingin. Hasan menunduk. Baik. Ia membalikkan badan perlahan. Langkahnya berat, tetapi ia paksa tetap tenang. Jangan sampai ibunya malu melihat anaknya kehilangan adab hanya karena ditolak orang kaya. Itu yang selalu ia jaga selama ini. Miskin boleh, hina jangan. Ia baru berjalan beberapa meter ketika suara Anastasia terdengar lagi dari belakang. Hasan. Langkahnya berhenti. Ia menoleh. Jangan datang lagi dengan alasan seperti itu. Hasan tidak menjawab. Ia hanya menatap sesaat, lalu mengangguk sangat kecil. Sesudah itu ia benar-benar berjalan pergi. Di luar pagar, suasana jalan mulai makin sibuk. Orang-orang membawa kotak takjil, beberapa keluarga berboncengan, anak kecil berlari mengejar suara beduk dari musyalah dekat gang. Semua terasa hidup. Semua terasa hangat. Hanya dada Hasan yang mendadak kosong. Ia berjalan tanpa arah beberapa menit, sampai akhirnya berhenti di bawah pohon dekat ujung jalan. Tangannya masuk ke saku. Surat itu masih ada. Tasbih kayu tua itu masih utuh. Amanat ibunya belum benar-benar selesai. Dengan mata yang mulai berkaca, ia berbisik sendiri. Maaf, Bu. Saya belum berhasil. Tetapi di balik kegagalan sore itu, sesuatu justru mulai bergerak. Karena di teras rumah mewah yang baru saja ia tinggalkan, Anastasia masih berdiri memandang ke arah punggungnya yang menjauh. Entah kenapa, kalimat lelaki itu terus terulang di kepalanya. Bu, boleh saya ikut buka puasa di rumah ibu? Kalimat itu aneh. Terlalu aneh untuk sekadar akal-akalan biasa. Dan yang lebih mengganggu, saat tadi Hasan menatapnya, Anastasia tidak melihat kelicikan di mata lelaki miskin itu. Yang ia lihat justru luka. Luka yang tua. Luka yang sabar. Luka yang datang bukan untuk meminta belas kasihan, melainkan seperti membawa sesuatu yang belum selesai sejak sangat lama. Anastasia memalingkan wajah, berusaha menghapus perasaan tak nyaman yang tiba-tiba muncul di dadanya. Ia masuk ke dalam rumah, tetapi entah mengapa langkahnya tidak lagi setegas tadi. Sementara itu, Hasan terus berjalan menuju jalan kecil di seberang kota, menuju kamar sempit tempat ia biasa tidur, membawa pulang penolakan pertama yang terasa seperti tamparan halus. Ia belum tahu bahwa malam itu bukan akhir. Ia juga belum tahu bahwa rumah besar yang barusan menolaknya adalah tempat di mana nama ibunya pernah tertinggal bersama rahasia yang belum terkubur sempurna. Dan lebih dari semua itu, Hasan belum tahu bahwa satu kalimat sederhana yang diucapkannya menjelang maghrib barusan akan menjadi awal dari runtuhnya kebohongan yang selama bertahun-tahun berdiri megah di balik dinding rumah itu. Malam turun perlahan, tetapi hati Hasan justru terasa makin sempit. Langkahnya menyusuri trotoar dengan kepala tertunduk, sementara suara beduk dan azan maghrib mulai bersahutan dari beberapa arah. Orang-orang bergegas masuk rumah, beberapa anak kecil berlari membawa kotak kurma, dan aroma masakan dari ganggang sempit membuat perut siapapun yang berpuasa pasti bergetar. Namun bagi Hasan, malam itu rasa lapar kalah jauh oleh rasa sesak yang menempel di dada. Ia berhenti di depan musyalah kecil dekat perempatan. Lampunya remang, tikarnya sudah penuh oleh warga yang hendak berbuka sederhana. Seorang bapak tua memanggilnya untuk duduk, lalu menyodorkan segelas air putih dan 3 butir kurma. Hasan menerimanya dengan senyum tipis. Ia mengucap terima kasih, lalu duduk di pojok sambil memandangi kurma itu beberapa detik. Aneh rasanya. Di saat orang lain menunggu azan dengan hati ringan, ia justru merasa seperti baru gagal menunaikan amanat yang lebih berat daripada hidupnya sendiri. Setelah berbuka seadanya dan menunaikan salat maghrib, Hasan pulang ke kamar kontrakan sempit di belakang rumah seorang janda tua. Kamar itu hanya berisi kasur tipis, rak kayu reot, ember, dan kipas angin tua yang bunyinya lebih mirip keluhan daripada hembusan. Ia menutup pintu, duduk di lantai, lalu mengeluarkan surat lusuh dari saku bajunya. Jari tangannya menyentuh lipatan kertas itu dengan hati-hati. Ibu, kenapa harus rumah itu? Bisiknya lirih. Ia belum membuka surat tersebut sepenuhnya. Sejak ibunya wafat, Hasan selalu takut membaca semuanya. Ia khawatir isi surat itu terlalu menyakitkan. Ia juga takut, setelah mengetahui seluruh isi kebenaran, hidupnya tidak akan pernah tenang lagi. Namun sebelum keberaniannya terkumpul, suara ketukan terdengar dari pintu. Itu Pak Kiai Rahim, pengasuh pesantren kecil tempat Hasan mengajar anak-anak mengaji. Wajah lelaki tua itu tampak lebih berat dari biasanya. Hasan, besok pagi kamu ikut saya ke pesantren lebih awal, katanya. Ada apa, Kiai?
Pak Kiai menyerahkan sebuah amplop coklat yang ujungnya sudah tertekuk. Surat ini baru datang sore tadi. Hasan membuka isinya. Semakin lama ia membaca, semakin pucat wajahnya. Itu surat pemberitahuan pengosongan lahan. Pesantren kecil yang selama ini menjadi tempat hidup para santri miskin, anak yatim, dan warga yang menumpang belajar mengaji akan segera diambil alih untuk proyek pembangunan kawasan bisnis. Dalam surat itu tertulis nama perusahaan yang bertanggung jawab atas pengembangan lahan tersebut. PT Hartawan Sentosa Utama. Tangan Hasan langsung membeku. Nama itu seperti petir yang jatuh tepat di tengah kepalanya. Keluarga yang baru saja menolaknya di depan gerbang rumah mewah, ternyata adalah keluarga yang kini hendak merenggut satu-satunya tempat yang ia anggap rumah setelah ibunya meninggal. Pak Kiai menghela napas panjang. Kita belum tahu harus bagaimana. Warga juga mulai panik. Kalau tempat ini benar-benar diambil, anak-anak santri mau belajar di mana? Hasan menatap surat itu lama sekali. Di benaknya, wajah Anastasia muncul lagi. Tatapan dingin itu, nada suaranya, cara ia menilai Hasan sebelum benar-benar mengenalnya. Sekarang semuanya terasa lebih pahit. Karena penolakan tadi bukan lagi sekadar soal amanat ibunya. Rumah besar itu kini berdiri di sisi yang berlawanan dengan seluruh hidup yang berusaha ia pertahankan. Saya akan coba bicara, ucap Hasan pelan. Pak Kiai menoleh. Bicara dengan siapa? Hasan menelan ludah. Dengan orang yang punya kuasa menghentikan ini. Malam itu ia hampir tak tidur. Setelah sahur dan subuh, Hasan langsung berangkat ke pesantren. Suasananya jauh dari tenang. Beberapa ibu sedang membicarakan surat penggusuran dengan mata merah. Anak-anak kecil tetap mengaji, tetapi suara mereka terdengar tak seceria biasanya. Dinding bangunan yang retak, halaman yang sempit, dan sumur tua di samping dapur mendadak terasa begitu rapuh di mata Hasan. Semua yang selama ini tampak sederhana kini justru terlihat sangat berharga. Di pojok dapur, Bu Salmah, juru masak pesantren, memegangi panci sambil berbisik. Apa orang kaya itu tidak takut mengambil tempat anak yatim? Tak ada yang menjawab. Menjelang siang, Hasan berdiri sendiri di bawah pohon mangga tua belakang musala pesantren. Dari tempat itu ia bisa melihat halaman tempat anak-anak biasa bermain habis asar. Ia juga bisa mendengar suara ibunya seperti dulu, ketika Marni sesekali datang membawakan singkong rebus untuk para santri. Ibunya miskin, tapi selalu bilang bahwa tempat yang dipenuhi doa tidak pernah benar-benar miskin. Hasan meremas surat pengosongan lahan itu. Kali ini ia datang ke kantor perusahaan, bukan ke rumah mewah mereka. Ia mengenakan baju terbaik yang ia punya, walau masih terlihat sangat sederhana. Map coklat berisi salinan surat penggusuran dijepit erat di tangan. Ia naik angkot, lalu berjalan kaki cukup jauh sampai tiba di gedung tinggi berlapis kaca. Tempat itu terasa seperti dunia lain. Lobi harum. Lantai mengilap. Pendingin ruangan dingin sekali. Orang-orang berpakaian rapi berjalan cepat sambil membawa dokumen dan gawai mahal. Hasan berdiri sesaat di dekat pintu putar, merasa kecil, tetapi ia memaksa dirinya tetap tegak. Resepsionis menatapnya ramah namun penuh jarak. Ada yang bisa dibantu? Saya ingin bertemu Ibu Anastasia. Sudah ada janji? Belum. Tapi ini soal lahan pesantren. Resepsionis itu tampak ragu. Mungkin ia sudah sering melihat orang datang dengan urusan mendesak. Mungkin juga ia tak yakin orang seperti Hasan benar-benar akan diterima. Setelah beberapa menit menunggu, seorang staf turun dan mempersilakan Hasan ke ruang tamu kecil di sisi lobi. Di sana, ia menunggu hampir setengah jam. Setiap menit terasa panjang. Sampai akhirnya pintu kaca terbuka, dan Anastasia masuk dengan langkah cepat. Hari itu ia mengenakan setelan kerja yang rapi. Wajahnya tetap cantik, tetapi ekspresinya keras seperti orang yang sudah lelah menghadapi terlalu banyak hal sejak pagi. Begitu melihat Hasan, alisnya langsung menegang. Kamu lagi, katanya. Hasan berdiri. Maaf mengganggu. Saya datang bukan untuk urusan kemarin. Lalu, Hasan menyerahkan surat pengosongan lahan. Ini pesantren tempat saya mengajar. Lahan itu akan diambil alih perusahaan ibu. Anastasia menerima surat itu, membacanya sekilas, lalu mengembalikannya ke meja. Kalau itu sudah masuk proses legal, artinya semua sudah sesuai jalur. Tempat itu bukan sekadar lahan kosong. Ada anak-anak, ada santri, ada warga yang bergantung di situ. Saya paham kamu ingin membela tempatmu, tapi keputusan perusahaan tidak dibuat dari perasaan. Jawaban itu tenang,
datar, dan sangat rapi. Justru karena rapi, kata-kata itu terasa lebih dingin. Hasan menahan diri. Saya tidak meminta belas kasihan. Saya hanya meminta waktu, supaya kami bisa mencari jalan. Anastasia menatapnya lurus-lurus. Dan kamu pikir datang langsung menemui saya adalah jalan terbaik? Saya tidak tahu harus ke siapa lagi. Jujur saja, kata Anastasia, suaranya menurun tapi menusuk. Sejak semalam saya masih belum mengerti kamu ini sebenarnya mau apa. Datang ke rumah saya membawa amanat aneh, lalu sekarang datang lagi dengan urusan lahan pesantren. Kamu sedang memainkan simpati? Atau memang kebetulan yang terlalu rapi? Mata Hasan berkedip pelan. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada yang pertama. Saya tidak bermain apapun. Semua orang bilang begitu saat mereka ingin masuk lebih jauh. Saya tidak butuh masuk ke hidup ibu. Anastasia mendekat satu langkah. Lalu kenapa terus mengejar keluarga saya? Untuk pertama kalinya, Hasan mengangkat wajah sepenuhnya. Luka di matanya terlihat jelas, tetapi suaranya tetap dijaga agar tidak pecah. Karena keluarga ibu ada di dua tempat paling penting dalam hidup saya. Anastasia terdiam sesaat. Hasan melanjutkan, pelan namun tegas. Yang pertama, ada amanat terakhir ibu saya yang belum selesai. Yang kedua, sekarang perusahaan ibu ingin mengambil tempat orang-orang kecil yang tidak punya kuasa melawan. Ruangan itu mendadak sangat sunyi. Staf di luar kaca tampak masih bergerak, telepon masih berdering, printer masih mencetak, tetapi di dalam ruang kecil itu udara terasa berhenti. Anastasia memalingkan wajah sebentar, lalu kembali menatap Hasan. Kali ini sorot matanya tidak hanya dingin, tapi juga defensif. Seperti ada bagian dari dirinya yang tersinggung karena kalimat Hasan terlalu jujur. Saya tidak suka dituduh seolah sengaja menindas orang kecil. Saya tidak menuduh. Saya hanya menyampaikan yang akan terjadi kalau surat itu benar dijalankan. Cukup. Satu kata itu memotong semuanya. Anastasia mengambil napas, lalu berkata lebih pelan, namun jauh lebih keras dalam makna. Kamu sebaiknya berhenti datang dengan cara seperti ini. Perusahaan saya punya prosedur. Kalau kamu keberatan, urus secara resmi. Jangan pakai kisah ibu, pesantren, dan permintaan buka puasa untuk menekan saya. Hasan membeku. Rupanya bagi perempuan itu, semua yang ia bawa masih terlihat seperti alat untuk memancing belas kasihan. Dadanya panas, tapi ia tidak membalas dengan emosi. Ia hanya menatap Anastasia beberapa detik, lalu mengangguk kecil. Baik, katanya. Ia meraih surat pengosongan lahan dari meja, memasukkannya kembali ke map, lalu membungkuk tipis. Maaf sudah mengganggu. Hasan berbalik dan melangkah menuju pintu kaca. Anastasia tetap diam. Entah kenapa, sesaat sebelum pintu terbuka, Hasan berhenti. Tanpa menoleh ia berkata pelan, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri. Ibu saya pernah bilang, kemiskinan itu tidak memalukan. Yang memalukan itu kalau kita berhenti percaya bahwa orang kaya masih bisa memilih untuk adil. Lalu ia pergi. Kalimat itu tertinggal di ruang tamu seperti debu yang tidak langsung terlihat, tapi mengendap pelan di dada siapapun yang mendengarnya. Anastasia berdiri mematung. Ia ingin marah. Ingin menganggap ucapan itu hanya kalimat dramatis dari lelaki yang kalah. Tetapi anehnya, yang datang justru rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Bukan karena ia merasa bersalah, melainkan karena Hasan sama sekali tidak terdengar seperti orang yang sedang menyusun tipu daya. Ia menoleh keluar melalui dinding kaca. Dari lantai bawah, ia melihat Hasan berjalan keluar gedung sendirian, menuruni tangga dengan map coklat di tangan. Tak ada gaya memelas. Tak ada upaya meminta staf lain membantu. Tak ada sandiwara. Punggung lelaki itu justru tampak sangat lurus meski sedang membawa beban yang nyaris tak terlihat. Beberapa saat kemudian, salah satu manajer masuk membawa berkas proyek. Bu, untuk lahan pesantren itu, tim legal tinggal menunggu persetujuan akhir. Anastasia menoleh cepat. Siapa yang paling dulu mengurus berkas ini? Pak Bima, Bu. Dari awal memang beliau. Nama itu masuk begitu saja, lalu diam di kepala Anastasia tanpa bunyi. Di sisi lain kota, Hasan keluar dari gedung perusahaan dengan langkah lambat. Matahari siang membakar jalanan, kendaraan berlalu lalang tanpa peduli ada satu lelaki yang baru saja menelan penghinaan kedua dalam 2 hari berturut-turut. Ia hampir saja berjalan lurus pulang, tetapi suara anak kecil memanggil dari pinggir jalan membuat langkahnya berhenti.
Seorang bocah penjual tisu menawarkan dagangannya dengan wajah lelah. Hasan merogoh saku, hanya menemukan uang kecil sisa ongkos. Ia membeli 2 bungkus tisu, lalu memberikan salah satunya kembali kepada bocah itu. "Buat kamu simpan," katanya. Bocah itu tersenyum lebar, lalu lari kecil ke arah lampu merah. Hasan memandang punggung anak itu sambil tersenyum tipis. Pahit, tapi hangat. Barangkali beginilah hidup orang kecil, sering dihina, sering diabaikan, tapi tetap berusaha jadi baik karena tidak ada kemewahan lain yang mereka punya selain hati yang dijaga. Menjelang asar, ia sampai di pesantren. Anak-anak berlari menyambutnya seperti biasa, seolah dunia tidak sedang mengancam tempat tinggal mereka. Seorang santri kecil menarik ujung bajunya. "Abang Hasan, nanti sebelum buka puasa jadi cerita Nabi lagi, kan?" Hasan menatap wajah polos itu lama sekali. Lalu ia mengangguk. "Jadi." Anak kecil itu tersenyum puas lalu berlari pergi. Hasan mendongak ke bangunan pesantren yang sederhana. Dindingnya kusam. Gentingnya sebagian tua. Halamannya sempit. Tetapi di tempat inilah banyak orang bertahan dari sepi dan lapar. Di tempat inilah ibunya pernah tersenyum bangga melihatnya mengajar huruf hijaiyah untuk pertama kali. Di tempat inilah ia belajar bahwa dunia mungkin keras, tapi hati manusia tidak boleh ikut mengeras. Ia menggenggam map di tangan lebih erat. Hari itu ia kalah lagi. Tetapi entah kenapa, jauh di dalam hatinya, ada perasaan bahwa semua ini belum selesai. Terlalu banyak hal yang terasa janggal. Terlalu banyak pintu yang seperti sengaja ditutup rapat. Dan terlalu banyak luka lama yang seolah mulai berdenyut kembali sejak ia mengucapkan satu kalimat itu di depan rumah mewah kemarin. Sementara itu, di lantai tertinggi gedung perusahaan, Anastasia masih berdiri menatap berkas proyek yang sama. Matanya sampai lagi pada nama pesantren. Lalu pada nama penanggung jawab lama. Bima. Untuk pertama kalinya sejak Hasan datang, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar sengketa lahan. Sesuatu dari masa lalu. Sesuatu yang sengaja dikubur. Dan sesuatu itu, perlahan, mulai bergerak keluar dari tempat persembunyiannya. Malam itu angin berembus pelan melewati celah jendela kamar Hasan yang setengah rapat. Suara orang-orang yang baru pulang dari tarawih masih terdengar dari kejauhan, bercampur bunyi sandal yang bergesek di gang sempit dan suara anak kecil yang sesekali tertawa sebelum dipanggil masuk oleh ibunya. Tetapi di dalam kamar kecil itu, suasananya jauh dari tenang. Hasan duduk sendirian di lantai. Lampu kuning redup menggantung di atas kepalanya. Di hadapannya ada tasbih kayu tua, segelas air yang belum disentuh, dan surat lusuh yang sejak tadi ia pandangi tanpa berkedip. Surat itu seperti benda hidup. Diam, tetapi menunggu disentuh. Rapuh, tetapi menyimpan sesuatu yang bisa mengubah banyak hal. Tadi siang ia masih sempat bertahan dengan keyakinan bahwa semua masalah ini bisa diselesaikan sedikit demi sedikit. Mungkin dengan bicara baik-baik. Mungkin dengan meminta waktu. Mungkin dengan berharap masih ada hati yang bisa digerakkan. Tetapi setelah keluar dari kantor Anastasia, Hasan mulai merasa dunia sedang menutup semua jalan di depannya sekaligus. Ibunya sudah tiada. Pesantrennya terancam. Dan orang yang memegang kuasa justru memandangnya seperti pemuda yang datang membawa tipu daya. Tak ada lagi yang bisa ia tunda. Dengan tangan perlahan, Hasan membuka lipatan kain pembungkus surat itu. Kertasnya menguning. Pinggirannya kasar. Ada bekas lipatan tua yang nyaris robek di beberapa sisi. Tulisan tangan ibunya tampak miring dan tidak rata, seolah dibuat saat tubuh sudah lemah, tetapi setiap hurufnya tetap penuh usaha. Hasan menarik napas panjang. Lalu ia mulai membaca. Kepada Ibu Ratna. Jika surat ini sampai ke tangan ibu, mungkin saya sudah tidak ada. Saya tidak tahu apakah ibu masih mengingat saya atau tidak. Saya Marni. Dulu saya bekerja di rumah ibu. Saya menulis ini bukan untuk meminta belas kasihan. Saya hanya ingin sebelum mati, saya tidak lagi membawa nama buruk yang bukan milik saya. Mata Hasan langsung berkaca-kaca. Ia berhenti sejenak, menutup mulutnya sendiri, lalu melanjutkan membaca dengan napas yang makin berat. Malam itu saya tidak mencuri apapun. Saya justru masuk ke bagian belakang rumah ibu karena melihat api dan asap. Anak kecil itu terjebak di kamar. Saya gendong dia keluar. Saya pikir sesudah itu semua akan baik-baik saja. Tapi setelah keadaan ramai, saya dituduh mengambil kotak dokumen dari lemari kecil dekat ruang kerja. Jari Hasan menegang di atas kertas. Anak kecil, api, asap, dan tuduhan mencuri.
Kepalanya langsung dipenuhi bayangan-bayangan yang selama ini tidak pernah ia punya. Jadi inilah yang selama bertahun-tahun disembunyikan ibunya. Bukan sekadar pernah bekerja di rumah orang kaya lalu berhenti begitu saja. Bukan sekadar masa lalu yang memalukan karena miskin. Ada luka yang jauh lebih kejam. Ibunya pernah difitnah setelah menyelamatkan seseorang. Tenggorokan Hasan terasa sakit. Ia membaca lagi. Saya tidak membela diri malam itu karena saya tahu siapa yang mengambil kotak itu. Saya melihat sendiri. Tetapi saya juga tahu, orang itu tidak akan membiarkan saya hidup tenang kalau saya bicara saat itu. Saya pergi bukan karena saya bersalah, melainkan karena saya takut anak saya tidak akan punya ibu. Kalimat itu membuat air mata Hasan jatuh ke atas kertas. Ia buru-buru mengusapnya, takut tinta tua itu luntur. Seumur hidupnya, ibunya memang jarang bercerita. Kalau Hasan bertanya kenapa mereka hidup susah, kenapa ibunya seperti takut pada beberapa nama, kenapa ia selalu menghindari rumah-rumah besar, Marni hanya menjawab singkat. Tidak semua kebenaran bisa dibuka saat orang kecil masih mudah diinjak. Dulu Hasan tidak paham. Sekarang setiap kalimat itu mulai terasa seperti darah yang menetes pelan dari masa lalu. Ia lanjut membaca. Tasbih kayu yang saya titipkan pada Hasan adalah milik ibu. Malam itu tasbih itu tertinggal di dekat taman belakang saat saya menenangkan anak kecil yang menangis. Ibu pasti akan mengenalinya. Saya tidak pernah menjualnya, tidak pernah membuangnya. Saya simpan karena saya tahu suatu hari benda ini mungkin menjadi satu-satunya saksi bahwa saya benar pernah ada di malam itu, bukan sebagai pencuri, tapi sebagai orang yang berusaha menolong. Hasan memandangi tasbih kayu di depannya. Selama ini benda itu hanya ia anggap milik ibunya yang disimpan penuh sayang. Ternyata tasbih itu bukan sekadar benda kenangan. Tasbih itu adalah saksi. Saksi yang diam bertahun-tahun. Saksi yang ikut menua bersama penderitaan ibunya. Di luar kamar, suara motor melintas lalu hilang. Malam makin larut. Hasan membaca bagian berikutnya dengan jantung berdebar jauh lebih kencang. Jika ibu bertanya kenapa saya tidak datang sendiri, jawabannya sederhana. Saya malu. Saya lelah. Dan saya takut. Tetapi rasa takut saya tidak lebih besar daripada keinginan saya untuk membersihkan nama di hadapan Allah sebelum saya mati. Jika Hasan datang kepada ibu, saya mohon jangan lihat pakaiannya. Jangan lihat miskinnya. Jangan lihat gugupnya. Lihatlah bahwa ia datang membawa sisa harga diri ibunya. Bibir Hasan bergetar. Ia tidak sanggup membaca beberapa detik. Kepalanya tertunduk sangat dalam sampai hampir menyentuh lutut. Air matanya jatuh satu-satu, tanpa suara. Selama ini ia merasa sedang memperjuangkan amanat terakhir ibunya. Ternyata yang ia bawa jauh lebih besar. Ia sedang membawa sisa kehormatan seorang perempuan miskin yang dipaksa hidup dalam fitnah sampai ujung napas. Tak lama kemudian, Hasan mengangkat surat itu lagi. Bagian terakhirnya belum selesai. Orang yang mengambil kotak itu adalah laki-laki yang waktu itu paling sibuk menyuruh semua orang diam. Saya tidak berani menulis namanya terang-terangan dalam surat ini, tapi ibu akan tahu bila mengingat siapa yang pertama kali menuduh saya sebelum saya sempat bicara. Ia dekat dengan keluarga ibu. Sangat dekat. Dan sejak malam itu saya tahu banyak hal tentang tanah dan dokumen yang seharusnya tidak saya tahu. Jika suatu hari orang itu masih berada dekat keluarga ibu, berhati-hatilah. Dan jika Hasan akhirnya tiba di rumah ibu, izinkan ia satu kali saja ikut buka puasa di rumah itu. Bukan untuk makan. Bukan untuk meminta apapun. Hanya agar saya bisa tenang, seolah saya pulang tanpa lagi disebut pencuri. Surat itu selesai. Tidak panjang. Tidak penuh kata-kata besar. Tetapi cukup untuk membuat Hasan merasa seluruh hidupnya mendadak berubah arah. Ia menutup mata. Di balik kelopak yang basah, ia seperti melihat wajah ibunya. Wajah letih yang sering tersenyum walau sedang menahan sakit. Tangan kasar yang selalu membelai kepalanya setiap ia tertidur. Bibir yang tidak pernah mengutuk siapapun meski hidupnya jelas dirampas dengan cara yang tidak adil. Ibu, bisik Hasan lirih. Dadanya sesak sampai sulit bernapas. Ia ingin marah. Ingin berteriak. Ingin datang malam itu juga ke rumah keluarga hartawan dan melempar surat itu di atas meja mereka. Tetapi sesuatu dari didikan ibunya menahan semua itu. Marni tidak membesarkan Hasan untuk menjadi api yang membakar tanpa arah. Ibunya membesarkannya untuk menjadi lelaki yang tetap membawa adab bahkan saat hatinya diinjak. Beberapa saat kemudian, Hasan meraih tasbih itu. Butir-butir kayunya halus karena terlalu sering disentuh. Di salah satu sisi ada bekas goresan tipis yang mungkin memang berasal dari kejadian lama itu.
Hasan menggenggamnya erat, lalu menempelkan ke kening sejenak. Rasanya seperti menyentuh sisa hangat tangan ibunya. Malam belum selesai memberi kejutan. Ketika Hasan masih duduk terpaku, ponselnya yang sederhana bergetar. Nomor yang masuk tidak dikenal. Hasan ragu beberapa detik sebelum mengangkat. Halo. Tak ada jawaban sesaat. Lalu terdengar suara perempuan yang ia kenal. Hasan. Ia langsung menegakkan badan. Ibu Anastasia. Suara di seberang terdengar lebih datar dari biasanya, tetapi tidak sedingin kemarin. Tasbih itu. Hasan menggenggam benda itu lebih erat. Iya. Tasbih itu tertinggal di meja resepsionis kantor tadi. Hasan terdiam. Rupanya saat mengeluarkan map siang tadi, tasbih itu sempat terselip dan tertinggal. Anastasia melanjutkan, pelan. Ibu saya melihatnya. Debar di dada Hasan langsung berubah. Lalu, ibu saya tanya, dari mana benda itu berasal? Apa ibu menjawab sesuatu? Hening sebentar. Ketika Anastasia bicara lagi, nadanya berbeda. Kali ini tidak sekasar sebelumnya. Justru seperti orang yang sedang menyembunyikan kegelisahan. Ibu saya mengenal benda itu. Udara di kamar mendadak terasa lebih tipis. Hasan berdiri tanpa sadar, seolah tubuhnya ikut tegang mendengar kalimat itu. Beliau bilang apa? Beliau hanya menyebut satu nama. Jantung Hasan seperti dipukul dari dalam. Nama siapa? Marni. Hasan menutup mata rapat. Jadi benar. Ibunya tidak mengarang apapun. Semua ini nyata. Semua ini benar-benar terhubung. Namun sebelum Hasan sempat bertanya lebih jauh, suara lain terdengar samar dari sisi telepon. Suara perempuan yang lebih tua, panik, seperti memanggil dari kejauhan. Setelah itu ada suara langkah cepat. Lalu nada Anastasia berubah tergesa. Besok jangan datang ke rumah dulu. Kenapa? Karena saya sendiri belum tahu apa yang sebenarnya sedang saya buka. Sambungan itu terputus. Hasan tetap memegang ponsel di telinga beberapa detik, seperti belum siap menerima kenyataan bahwa satu pintu akhirnya benar-benar bergerak terbuka. Ia duduk kembali, tetapi kali ini pandangannya jauh berbeda. Tadi ia merasa sendirian. Sekarang tidak. Sekarang ada bukti bahwa nama ibunya masih hidup dalam ingatan seseorang di rumah itu. Ada bukti bahwa tasbih dan surat ini bukan sekadar peninggalan tanpa arah. Tetapi bersamaan dengan itu, ada rasa takut yang lebih besar. Siapa lelaki yang pertama kali menuduh ibunya dulu? Siapa orang dekat keluarga hartawan yang disebut dalam surat? Dan apa hubungannya semua itu dengan tanah pesantren yang kini sedang hendak direbut? Hasan menatap surat di tangannya sekali lagi. Pada bagian yang sedikit pudar di sudut bawah, ada goresan kecil yang tadi luput dari perhatiannya. Mungkin bukan bagian dari isi surat utama. Mungkin ditulis tergesa di waktu berbeda. Dengan mata menyipit, ia mencoba membacanya. Jaga pesantren itu. Mereka akan kembali ke tanah yang sama. Darah Hasan seolah berhenti mengalir sesaat. Pesantren. Jadi benar. Semua ini memang terhubung sejak lama. Bukan kebetulan. Bukan pertemuan biasa. Bukan pula sekadar amanat terakhir seorang ibu yang ingin makan bersama sebelum namanya bersih. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Dan malam itu, di kamar sempit dengan surat lusuh di tangan, Hasan akhirnya sadar bahwa ia tidak sedang berdiri di depan luka lama yang kecil. Ia sedang berdiri di ambang rahasia yang selama bertahun-tahun dikubur oleh orang-orang berkuasa. Pagi itu pesantren tampak seperti biasa, tetapi Hasan tahu tidak ada lagi yang benar-benar sama. Suara anak-anak mengaji masih terdengar dari serambi. Bu Salmah masih sibuk di dapur menanak nasi untuk berbuka nanti. Pak Kiai Rahim masih duduk di kursi kayu tua sambil memeriksa kitab yang sampulnya mulai lepas. Semua terlihat berjalan seperti hari-hari sebelumnya, namun di balik ketenangan itu ada rasa cemas yang menggantung di udara. Setiap orang seolah sedang menunggu sesuatu yang buruk datang tanpa suara. Hasan berdiri di halaman sambil memandangi bangunan sederhana itu. Temboknya kusam. Catnya pudar. Sebagian genting di sisi dapur bahkan sudah bergeser sejak musim hujan lalu. Tetapi di tempat inilah banyak anak kecil yang tak punya tempat pulang menemukan rasa aman. Disinilah beberapa santri yatim belajar membaca Al-Quran dengan perut yang kadang belum benar-benar kenyang. Disinilah ibunya dulu pernah tersenyum bangga saat melihat Hasan kecil berdiri gagap mengajari huruf hijaiyah pada anak yang lebih muda darinya. Karena itu, surat kecil di bawah tulisan ibunya semalam terus menghantui pikirannya. Jaga pesantren itu. Mereka akan kembali ke tanah yang sama.
Hasan belum tahu siapa yang dimaksud dengan mereka. Tapi satu hal kini terasa pasti. Pesantren ini bukan sekadar lahan yang kebetulan terancam proyek. Ada hubungan lama yang selama ini tersembunyi di bawah tanah yang mereka pijak setiap hari. Seusai duha, Hasan menemui Pak Kiai Rahim di ruang kecil dekat perpustakaan. "Kiai, saya ingin melihat arsip lama pesantren," katanya pelan. Pak Kiai mengangkat wajah. "Arsip apa?" "Surat tanah, wakaf, hibah, apapun yang masih tersimpan." Lelaki tua itu menatap Hasan beberapa detik, seperti mencoba membaca alasan di balik permintaan itu. Mungkin beliau menangkap bahwa ada sesuatu yang belum sempat diceritakan Hasan sepenuhnya. Namun Pak Kiai tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk dan mengajak Hasan ke gudang belakang. Gudang itu sempit, berdebu, dan dipenuhi lemari kayu tua yang engselnya sudah berkarat. Beberapa kardus ditumpuk sembarangan. Bau kertas lama bercampur kayu lembab memenuhi ruangan. Cahaya hanya masuk dari jendela kecil di atas, membuat debu terlihat melayang seperti kenangan yang belum selesai. Pak Kiai membuka salah satu lemari paling bawah. "Dulu pengurus lama suka simpan semua di sini," katanya. "Tapi tidak semua rapi. Sebagian pernah kehujanan waktu atap bocor." Hasan jongkok di lantai, lalu mulai membuka map demi map. Kertas tua, kwitansi pembangunan, daftar donatur Ramadan, catatan kebutuhan santri, surat pengajuan bantuan, semuanya bercampur. Waktu berjalan begitu lambat sampai adzan zuhur hampir terdengar ketika tangannya menemukan map kusam berikat tali merah. Di bagian depan tertulis dengan tinta memudar, "Wakaf tanah musala dan halaman belakang." Jantung Hasan langsung berdebar. Ia membukanya pelan. Di dalam ada salinan surat penyerahan lahan dari seorang dermawan lama kepada pengurus musala bertahun-tahun silam. Sebagian tulisan memang pudar, tetapi batas lahan yang disebutkan di sana cukup jelas. Dan ketika Hasan mencocokkannya dengan denah kasar yang tersimpan di belakang map, dadanya langsung menegang. Bagian yang kini ingin diambil perusahaan ternyata masuk ke wilayah wakaf lama. "Kiai?" Suara Hasan mengecil. Pak Kiai mendekat, lalu ikut membaca. Kening lelaki tua itu langsung berlipat. Ini aneh. Berarti tanah itu tidak boleh dijual. Kalau benar ini masih sah dan tidak pernah dilepas. Iya. Tapi kenapa di surat pengosongan lahan, tanah ini tercatat masuk area pengembangan? Pak Kiai duduk pelan di kursi kayu dekat lemari, wajahnya terlihat lebih tua daripada biasanya. Berarti ada yang berubah di dokumen luar, atau ada yang sengaja mengubah. Kalimat itu membuat tengkuk Hasan dingin. Ia kembali membuka isi map. Di bagian paling belakang ada lembar tambahan yang lebih baru, mungkin salinan yang dibuat beberapa tahun sesudah surat awal. Di sana tercatat bahwa sebagian tanah memang sempat disengketakan, tetapi belum pernah ada putusan pelepasan. Catatan itu ditandatangani saksi lama yang namanya kini hampir tak dikenal warga sekitar. "Kiai tahu nama orang ini?" tanya Hasan sambil menunjukkan tanda tangan. Pak Kiai menyipitkan mata. "Ini Pak Salim. Dulu dia orang kepercayaan yayasan. Sudah meninggal beberapa tahun lalu." Hasan terdiam. Satu lagi saksi telah tiada. Semakin ia masuk ke dalam jejak masa lalu, semakin terasa bahwa semua ini memang dibangun agar sulit dibuktikan. Siang itu, setelah salat zuhur, Hasan menyalin beberapa bagian penting dari arsip tersebut. Ia menyimpan salinannya dalam map baru, lalu memasukkan surat ibunya di bagian paling dalam. Dua hal itu kini terasa saling berkaitan. Fitnah pada ibunya dan perebutan tanah pesantren tampaknya berdiri pada akar yang sama. Orang yang dulu mengambil dokumen keluarga hartawan mungkin juga orang yang kemudian bermain dengan dokumen tanah. Di sisi lain kota, Anastasia sedang duduk di ruang kerjanya dengan wajah tegang. Semalaman ia hampir tidak tidur. Nama Marni, tasbih tua, dan suara ibunya yang mendadak panik terus berputar di kepalanya. Pagi tadi ia sempat mencoba menanyakan langsung kepada Ratna, tetapi ibunya justru menghindar. Setiap kali nama itu disebut, wajah Ratna berubah pucat dan percakapan selalu dipotong. Hal itu membuat Anastasia semakin gelisah. Ia memanggil bagian legal dan meminta semua berkas akuisisi lahan pesantren dibawa ke ruangannya. Puluhan lembar dokumen ditaruh di meja. Ia membuka satu persatu dengan teliti, lebih teliti daripada sebelumnya. Dan makin lama ia membaca, makin terasa ada sesuatu yang janggal. Beberapa tanda tangan pada berkas berbeda bentuknya. Tanggal pengalihan juga tampak tidak konsisten antara salinan digital dan cetak. Di salah satu lampiran, nama penanggung jawab awal proyek muncul jelas. Bima Pradana.
Anastasia memandang nama itu lama. Pak Bima adalah direktur lama yang sangat dipercaya keluarganya. Sejak ayahnya sakit lalu wafat, Bima termasuk orang yang paling sering membantu menstabilkan perusahaan. Ia juga orang yang selalu tampak tenang dalam setiap masalah. Terlalu tenang? Mungkin. Ketika Anastasia memanggilnya siang itu, lelaki itu datang dengan wajah seperti biasa. Rapi, sopan, dan penuh kontrol. Ada yang ingin kamu tanyakan? Anastasia? Ujarnya sambil duduk. Anastasia mendorong beberapa dokumen ke arahnya. Aku ingin tahu kenapa berkas lahan pesantren ini tidak konsisten. Bima hanya melihat sekilas, lalu tersenyum tipis. Dokumen lama memang sering begitu. Yang penting hasil validasi tim legal terakhir. Aku juga ingin tahu kenapa semua jalur awal proyek ini ada di tangan Bapak. Karena sejak dulu aku yang urus ekspansi lahan. Termasuk lahan yang statusnya bekas wakaf. Pertanyaan itu membuat tatapan Bima berubah sepersekian detik. Terlalu cepat untuk orang lain sadar, tetapi cukup untuk tertangkap mata Anastasia. Kamu dapat istilah itu dari mana? Tanya Bima. Jawab saja. Dari mana kamu dengar? Anastasia menyandarkan tubuh, lalu berkata datar. Jadi memang ada riwayat itu. Bima menghela napas pelan. Dengar. Menjelang peluncuran proyek besar, kamu jangan mudah terpengaruh omongan orang luar. Orang luar yang mana? Pemuda bernama Hasan itu. Nama itu diucapkan seolah sudah dipersiapkan. Anastasia tidak menjawab. Bima melanjutkan, orang seperti dia tahu cara memainkan simpati. Datang membawa cerita lama, lalu menghubungkannya dengan urusan lahan. Pola seperti itu tidak baru. Dia bahkan belum pernah meminta uang. Itu justru cara paling rapi. Anastasia menatap lurus. Dan Bapak terlalu cepat menyimpulkan. Untuk pertama kalinya, Bima tampak sedikit kehilangan irama. Tapi ia segera menutupinya dengan nada yang lebih lembut. Aku hanya menjaga kamu. Menjaga perusahaan ini. Banyak orang kecil terlihat polos, padahal mereka tahu betul kapan harus masuk lewat rasa kasihan. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi justru membuat hati Anastasia semakin tidak nyaman. Entah kenapa, setiap kali Bima menyebut Hasan, yang ia rasakan bukan perlindungan, melainkan seperti ada orang yang sedang buru-buru menutup pintu sebelum cahaya masuk. Setelah Bima pergi, Anastasia tetap duduk diam di kursinya. Di benaknya, wajah Hasan saat terakhir keluar dari ruang tamu kantor kembali muncul. Lelaki itu terluka? Iya. Tapi tidak licik. Itu yang sulit dibantah. Menjelang asar, Anastasia memutuskan keluar sendiri tanpa memberitahu siapapun. Ia menyetir mobilnya ke arah kawasan pesantren. Awalnya ia hanya ingin melihat lokasi secara langsung, mungkin agar lebih mudah mengambil keputusan. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu ada alasan lain. Ia ingin melihat hidup Hasan dari dekat. Ingin memastikan dengan matanya sendiri apakah lelaki itu benar sedang bermain sandiwara, atau justru semua yang datang padanya selama ini memang kebenaran yang tertahan. Mobilnya berhenti agak jauh dari gerbang pesantren. Ia tidak turun. Hanya memperhatikan dari balik kaca. Halaman pesantren tampak sederhana sekali. Beberapa anak kecil duduk mengaji di serambi. Ada yang bajunya lusuh. Ada yang pecinya kebesaran. Seorang ibu tua sedang mengaduk sesuatu di dapur terbuka. Di bawah pohon mangga, Hasan berdiri membagikan takjil sederhana kepada dua buruh bangunan yang kebetulan lewat. Setelah itu, salah satu anak kecil menarik lengannya, dan Hasan jongkok sambil membenarkan sandal anak itu yang putus. Anastasia memandang semua itu tanpa suara. Tak ada kamera. Tak ada orang penting. Tak ada alasan untuk berpura-pura. Gerak-gerik Hasan justru terlihat terlalu wajar untuk disebut pencitraan. Terlalu tenang. Terlalu tulus. Ketika azan hampir tiba, anak-anak mulai duduk melingkar dengan gelas plastik di tangan. Hasan ikut duduk, tetapi ia malah mendahulukan yang lain. Bu Salmah menuang kolak satu persatu. Seorang santri kecil tersenyum lebar saat Hasan memberikan kurma terakhir yang tersisa. Dari balik mobil, Anastasia merasa dadanya disentuh sesuatu yang asing. Untuk pertama kalinya sejak bertemu Hasan, ia mulai takut bahwa mungkin selama ini ia sedang memandang orang yang salah dengan cara yang salah pula. Matahari turun pelan. Cahaya keemasan memudar di atap pesantren. Dan tepat di tengah rasa gamang itu, ponsel Anastasia bergetar. Sebuah pesan masuk dari ibunya. Bawa pemuda itu ke rumah. Besok. Sebelum semuanya terlambat.
Anastasia membacanya berulang kali. Sebelum semuanya terlambat. Kalimat itu membuat tengkuknya dingin. Ia menatap lagi ke arah serambi pesantren. Hasan saat itu sedang menadahkan tangan berdoa sebelum berbuka. Wajahnya tenang, seperti orang yang masih percaya bahwa di atas segala ketidakadilan manusia, masih ada tempat pulang untuk kebenaran. Anastasia mematikan layar ponselnya perlahan. Kini ia tahu, pertemuan berikutnya tidak akan lagi sama. Karena bukan hanya soal lahan yang sedang dipertaruhkan. Bukan hanya nama Ibunda Hasan yang sedang menunggu dibersihkan. Melainkan juga rahasia lama keluarganya sendiri yang pelan-pelan mulai menggeliat keluar dari kuburnya. Sejak siang, dada Hasan tidak pernah benar-benar tenang. Pesan singkat dari Ratna yang disampaikan lewat Anastasia terus berputar di kepalanya. Datanglah sebelum maghrib. Bawa semua yang ditinggalkan ibumu. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti pintu yang dibuka menuju tempat yang selama ini hanya ia bayangkan dari kejauhan. Setelah salat asar, Hasan duduk sendiri di serambi pesantren. Map berisi surat lusuh ia letakkan di pangkuan. Tasbih kayu itu ia genggam pelan. Beberapa anak santri masih mengaji di dalam. Suara mereka naik turun seperti aliran air yang menenangkan. Tetapi hati Hasan justru semakin penuh oleh bayangan yang tidak bisa ia tepis. Ia tahu pertemuan kali ini tidak sama seperti saat ia diusir di depan gerbang. Kali ini ia tidak datang sekadar membawa amanat. Ia datang membawa luka ibunya. Membawa nama yang telah dikotori bertahun-tahun. Membawa kemungkinan bahwa seluruh hidup sederhana yang selama ini ia jalani sebenarnya berdiri di atas pengkhianatan lama yang belum pernah dihukum. Pak Kiai Rahim datang menghampiri saat Hasan masih menunduk. "Kamu jadi pergi?" tanya beliau. Hasan mengangguk pelan. "Iya, Kiai." "Sendirian?" "Iya." Pak Kiai duduk di sampingnya. Untuk beberapa detik, lelaki tua itu hanya menatap halaman pesantren yang mulai berubah warna diterpa matahari sore. Lalu ia berkata pelan, "Kalau malam ini Allah buka jalan, jangan bawa marah. Bawa kebenaran saja." Hasan menoleh. Kalimat itu sederhana, tapi tepat mengenai dadanya. Ia memang terluka. Sangat terluka. Namun jauh di dalam hati, ia juga tahu, ibunya tidak pernah menitipkan dendam. Yang dititipkan hanyalah kehormatan. Dan kehormatan tidak perlu dibela dengan kebencian yang membakar semua hal. Menjelang pukul 5, Hasan berangkat. Ia menumpang angkot, lalu berjalan kaki beberapa ratus meter menuju rumah keluarga hartawan. Jalanan sore itu penuh oleh pedagang takjil, kendaraan yang tergesa, dan orang-orang yang ingin lekas sampai ke rumah sebelum azan. Aroma kolak pisang, sate, dan gorengan menyebar di udara, sementara langit pelan-pelan berubah jingga. Namun di tengah semua kehangatan Ramadan itu, langkah Hasan justru terasa berat. Ketika ia sampai di depan gerbang besar rumah itu, satpam yang dulu menahannya kali ini langsung membuka pintu tanpa banyak bicara. Mungkin sudah ada pesan dari dalam. Mungkin juga wajah Hasan sudah tidak asing lagi di tempat itu. Di halaman depan, Anastasia sudah berdiri menunggu. Hari itu ia tidak berpakaian seperti saat di kantor. Busana yang dikenakannya lebih sederhana, tetapi sorot matanya jauh lebih sulit dibaca. Tidak lagi setajam hari pertama, namun juga belum benar-benar lunak. Seperti ada pertempuran yang masih berlangsung di dalam dirinya. "Masuk," katanya singkat. Hasan mengikuti dari belakang. Lantai marmer rumah itu memantulkan cahaya lampu gantung yang hangat. Ruang tengahnya luas, tenang, dan teratur. Aroma masakan dari ruang makan perlahan menyentuh hidung, tapi Hasan tidak merasakan lapar sedikit pun. Yang ada hanya detak jantung yang makin keras setiap langkah mendekati meja makan besar di ujung ruangan. Di sana, Ratna sudah duduk. Wajah perempuan itu tampak berbeda dari yang dibayangkan Hasan. Lebih letih, lebih pucat. Ada bekas cantik dari masa muda yang masih tertinggal, tetapi tertutup oleh sesuatu yang berat di mata dan garis bibirnya. Begitu melihat Hasan masuk, Ratna langsung berdiri perlahan. Tatapannya jatuh pada tasbih kayu di tangan Hasan, lalu pada map yang dibawanya. Untuk sesaat, tak ada yang bicara. Hasan merasa tenggorokannya kering. Anastasia mempersilakannya duduk di salah satu kursi ujung meja. Meja itu panjang, dipenuhi piring-piring cantik, gelas kristal, kurma, sup hangat, buah potong, dan aneka hidangan berbuka yang bahkan namanya tidak semua dikenali Hasan. Semua tampak mewah, rapi, dan nyaris sempurna. Kontras itu terasa sangat tajam. Di satu sisi meja duduk keluarga kaya yang selama ini hidup dalam kemegahan.
Di sisi lain duduk seorang santri miskin yang datang hanya dengan surat tua dan nama ibunya yang tercabik. Ratna akhirnya bicara lebih dulu. Kamu Hasan? Hasan menunduk hormat. Iya, Bu. Suara Ratna sedikit bergetar. Anak Marni. Hasan mengangguk. Kata-kata itu membuat Anastasia menoleh cepat pada ibunya. Dari nada suara Ratna, ia tahu nama itu bukan nama asing. Bukan nama yang baru pertama kali didengar. Ada masa lalu yang sangat nyata di sana, masa lalu yang selama ini disimpan terlalu rapat. Hasan membuka map perlahan. Tangannya gemetar, tetapi ia paksa tetap tenang. Ia mengeluarkan surat lusuh itu lebih dulu, meletakkannya di atas meja dengan sangat hati-hati, seolah benda itu lebih rapuh daripada kaca. Setelah itu ia mengangkat tasbih kayu yang sudah aus warnanya oleh waktu. Ibu saya menitipkan ini, katanya pelan. Begitu melihat tasbih itu dari dekat, Ratna seperti kehilangan napas. Tangannya naik ke mulut. Matanya membesar. Tubuhnya sedikit goyah sampai Anastasia refleks memegang bahunya. Ibu, bisik Anastasia. Ratna tidak menjawab. Ia malah meraih tasbih itu dengan ujung jari gemetar, seperti menyentuh sesuatu yang sudah terkubur sangat lama tetapi tiba-tiba bangkit kembali. Air matanya mulai penuh bahkan sebelum ia membuka surat. Ini memang milik saya, katanya nyaris berbisik. Hasan menahan napas. Anastasia memandang ibunya tak percaya. Ibu benar-benar kenal benda ini. Ratna hanya mengangguk, lalu menatap Hasan dengan wajah yang makin runtuh. Dari mana kamu dapat ini? Ibu saya menyimpannya sampai akhir hayat. Air mata Ratna akhirnya jatuh. Tidak deras, tidak histeris, tapi justru itu yang membuat suasana menjadi sangat menyesakkan. Seperti ada dinding besar dalam dirinya yang mulai retak satu persatu. Anastasia berdiri kaku di samping kursi ibunya. Sejak kecil ia tidak sering melihat Ratna menangis. Apalagi karena satu nama dan satu benda tua. Buka suratnya, Bu, kata Hasan pelan. Ratna memegang surat itu dengan kedua tangan. Jari-jarinya sangat gemetar sampai lipatan pertama sulit dibuka. Ruangan terasa makin hening. Jam dinding terdengar jelas. Suara kendaraan dari luar nyaris hilang. Bahkan para pelayan pun tak tampak di sekitar ruang makan, seolah rumah besar itu tahu ada sesuatu yang sakral dan mengerikan akan lahir di antara mereka. Ratna mulai membaca. Beberapa baris pertama membuat pundaknya turun pelan. Lalu semakin jauh matanya bergerak. Semakin pucat wajahnya. Bibirnya bergetar. Di bagian tertentu, ia berhenti, menarik napas, lalu lanjut membaca lagi dengan air mata yang tak lagi bisa ditahan. Hasan duduk diam, tetapi isi kepalanya bergemuruh. Ia tidak tahu bagian mana yang paling menampar Ratna. Apakah pengakuan bahwa Marni tidak mencuri? Apakah kisah tentang kebakaran malam itu? Atau kalimat terakhir ibunya yang hanya ingin sekali saja anaknya diterima berbuka di rumah ini, agar ia bisa mati dengan tenang? Anastasia akhirnya tak tahan. Ibu, apa isi surat itu? Ratna mengangkat wajah perlahan. Di matanya ada rasa bersalah yang sangat tua. Rasa bersalah yang rupanya sudah tinggal lama di sana, hanya selama ini tidak pernah punya nama untuk diucapkan. Malam itu, suara Ratna pecah. Marni bukan pencuri. Hasan memejamkan mata sejenak. Meski ia sudah membaca semuanya semalam, mendengar kalimat itu keluar dari mulut Ratna sendiri tetap membuat dadanya bergetar kuat. Anastasia menatap ibunya tanpa berkedip. Apa maksud ibu? Ratna menggenggam surat lebih erat. Malam kebakaran di rumah lama kita, Marni yang menyelamatkanmu. Kata-kata itu jatuh begitu saja, tetapi rasanya seperti petir yang menghantam seluruh ruang makan. Anastasia mundur setengah langkah. Apa? Ratna menangis semakin keras. Kamu masih kecil waktu itu. Kamu terjebak di kamar belakang. Api sudah mulai membesar. Semua orang panik. Marni yang masuk ke dalam, gendong kamu keluar, lalu menenangkanmu di taman belakang sambil tangannya sendiri terluka. Anastasia menatap ibunya seperti tak mengenali suara yang sedang ia dengar. Potongan-potongan kabur dari masa kecil mendadak muncul di kepalanya. Asap. Panas. Suara orang-orang berteriak. Pelukan seseorang yang bukan ibunya. Bau kayu terbakar. Tangisan yang tak bisa ia hentikan. Selama ini semua kenangan itu samar, seperti mimpi buruk yang terlalu jauh. Kini semuanya perlahan menyusun bentuk. Dan di tengah bentuk itu, ada nama Marni. Ratna menunduk, nyaris tak sanggup melanjutkan.
Tetapi surat di tangannya seolah memaksa semua yang lama terkubur untuk keluar malam itu juga. Setelah kamu selamat, rumah jadi kacau. Lalu kotak berisi dokumen penting hilang. Sebelum Marni sempat bicara, ada yang menuduh dia mencurinya. Hasan menatap Ratna. Siapa yang menuduh? Bu. Ratna tidak langsung menjawab. Justru itu membuat hawa ruangan semakin dingin. Anastasia memandang ibunya, lalu surat, lalu Hasan, seakan sedang berusaha mencari pijakan di antara fakta yang terus merobohkan satu keyakinannya demi satu. Ibu, suaranya mengecil. Siapa? Ratna menutup mata. Satu tetes air mata jatuh ke surat tua itu. Bima. Nama itu membuat seluruh tubuh Anastasia membeku. Tak ada yang bergerak selama beberapa detik. Suara jam dinding terdengar semakin keras. Dari masjid kejauhan, lantunan tilawah sebelum maghrib mulai samar terdengar, justru membuat suasana semakin memilukan. Waktu berbuka tinggal sebentar, tetapi meja makan ini tidak lagi dipenuhi aroma makanan. Yang menguasainya kini adalah bau masa lalu yang terbuka setelah bertahun-tahun membusuk dalam diam. Tidak mungkin, bisik Anastasia. Ratna memandang putrinya dengan mata merah. Ibu juga dulu ingin percaya itu tidak mungkin. Tapi Marni melihat sendiri siapa yang membawa kotak itu. Dan orang yang paling cepat menuduhnya malam itu memang Bima. Terlalu cepat. Terlalu yakin. Saat itu ibu panik karena kamu nyaris meninggal. Ibu gagal membela orang yang baru saja menyelamatkan anak ibu sendiri. Kalimat terakhir itu membuat Ratna tertunduk dalam. Bahunya berguncang. Hasan merasakan tenggorokannya kembali sakit. Jadi benar. Ibunya bukan hanya difitnah. Ia juga dibuang dari rumah itu sesudah menyelamatkan nyawa anak mereka. Dan selama bertahun-tahun, ia menanggung semua luka itu sendirian, tanpa pernah datang menuntut, tanpa pernah mencaci, tanpa pernah mencoba merusak keluarga yang telah menyakitinya. Anastasia perlahan duduk, seolah lututnya tak lagi kuat menopang. Wajahnya kosong, tetapi matanya penuh guncangan. Kalau itu benar, katanya pelan, berarti orang yang selama ini kita percaya. Hasan tidak menyahut. Ia hanya membuka satu lembar tambahan dari mapnya. Salinan catatan lama tentang lahan wakaf pesantren. Ia meletakkannya di meja, dekat surat ibunya. Bu, katanya kepada Ratna, surat ibu saya juga menyebut ia tahu sesuatu tentang tanah dan dokumen. Dan sekarang, tanah pesantren tempat saya tinggal sedang mau diambil perusahaan ini. Sebagian datanya tidak cocok. Nama yang paling sering muncul juga sama. Anastasia menoleh cepat ke arah salinan itu. Matanya bergerak cepat membaca beberapa bagian, lalu kembali menatap Hasan. Kali ini tak ada lagi sisa pandangan merendahkan seperti pertemuan pertama. Yang ada justru rasa terguncang, malu, dan seperti ingin menyangkal semuanya tapi tidak mampu. Hasan menunduk. Suaranya makin lirih. Saya tidak datang ke sini untuk mempermalukan siapapun. Saya cuma ingin ibu saya tidak mati sebagai pencuri. Saya cuma ingin pesantren itu selamat. Tepat saat itu, azan maghrib berkumandang. Suara muazin masuk melalui jendela besar ruang makan, memenuhi seluruh sudut rumah dengan panggilan yang lembut tapi kuat. Semua orang biasanya menyambut azan dengan syukur, dengan senyum, dengan segelas air pertama setelah seharian menahan lapar. Tetapi di meja ini, azan terasa seperti saksi. Saksi bahwa kebenaran akhirnya memilih keluar justru di detik menjelang berbuka. Ratna menangis dalam diam sambil memegang tasbih erat-erat. Anastasia menunduk pada meja, matanya mulai basah. Hasan menatap kurma di depannya, tetapi tangannya tidak bergerak. Beberapa detik berlalu dalam kesunyian yang hampir tak tertahankan. Lalu Ratna, dengan suara yang remuk dan penuh penyesalan, berkata kepada Hasan, "Maafkan saya. Marni datang ke rumah ini sebagai penyelamat, tapi pergi dari rumah ini sebagai orang yang kami biarkan dihancurkan." Air mata Hasan akhirnya jatuh juga. Ia tidak menangis keras. Hanya 1-2 tetes yang turun tanpa bisa dicegah, lalu jatuh ke dekat surat tua itu. Dalam momen itu, ia merasa seolah ibunya sedang duduk sangat dekat. Tidak lagi sendiri. Tidak lagi dipanggil pencuri. Tidak lagi berdiri di luar pintu rumah orang kaya sambil menahan malu. Malam ini, untuk pertama kalinya, Marni dipanggil dengan nama yang benar. Dan itu baru permulaan. Karena sesudah azan maghrib ini, bukan hanya luka lama yang terbuka, melainkan juga jalan menuju kehancuran orang yang selama ini hidup nyaman di balik kepercayaan keluarga hartawan. Azan maghrib telah lama berlalu,
Tetapi suasana di meja makan itu belum juga benar-benar bergerak. Gelas di depan mereka masih utuh. Kurma masih tersusun rapi di piring kecil. Sup hangat masih mengepulkan uap tipis. Semuanya tersedia seperti buka puasa keluarga pada umumnya, tetapi tak satu pun terasa biasa lagi. Malam itu, yang sedang disantap bukan hanya makanan pembuka, melainkan kenyataan pahit yang selama bertahun-tahun disembunyikan rapat. Ratna akhirnya mempersilakan Hasan minum lebih dulu. "Silakan berbuka, nak," ucapnya lirih. Kata nak itu membuat dada Hasan bergetar aneh. Ia meraih gelas air di depannya dengan tangan pelan. Bibirnya menyentuh tepi gelas, tapi rasa haus yang sejak siang menempel di tenggorokan justru terasa kecil dibanding sesak yang memenuhi dadanya. Di seberangnya, Anastasia juga mengambil kurma, namun gerakannya lambat, seperti seluruh tubuhnya masih tertinggal di masa kecil yang baru saja dipaksa kembali. Tak lama kemudian, Ratna meletakkan surat Marni di dekat dadanya, lalu berkata dengan suara yang masih gemetar. "Ada satu hal yang belum pernah ibu ceritakan ke siapapun, bahkan ke Anastasia." Anastasia mengangkat wajah. Hasan ikut terdiam. Ratna menatap kosong ke kejauhan, seolah melihat rumah lama mereka yang kini hanya hidup di ingatan. "Malam itu api tidak langsung besar," katanya. "Semua masih bisa diselamatkan." Tapi Anastasia kecil tidak ada di ruang depan. Semua orang panik. Ibu berlari kemana-mana. Teriak. Cari ke tiap kamar. Lalu Marni yang pertama kali dengar suara tangis dari belakang. Tangan Ratna kembali bergetar. Dia masuk tanpa menunggu siapapun. Padahal asap sudah tebal. Saat dia keluar, Anastasia ada di pelukannya. Bajunya penuh jelaga. Lengan kirinya melepuh kena api. Anastasia menahan napas. Entah dari mana, potongan kenangan itu mulai muncul lebih jelas. Ada rasa panas di wajah. Ada suara napas terengah dari seseorang yang menggendongnya. Ada zikir lirih di telinganya. Ada tangan kasar namun hangat yang terus menepuk punggungnya sambil berkata, "Jangan takut, nak. Jangan takut." Mata Anastasia langsung berkaca. "Jadi orang itu?" Suaranya pecah. "Ibu Marni." Ratna mengangguk perlahan. Air mata Anastasia jatuh tanpa bisa ia tahan. Selama ini ia hidup dengan keyakinan bahwa masa kecilnya selamat karena kekuatan keluarga, karena para petugas, karena orang-orang dewasa di sekitarnya. Tak pernah sekalipun ia membayangkan bahwa nyawanya justru pernah diselamatkan oleh perempuan miskin yang kemudian difitnah keluarganya sendiri. Dan malam ini, anak perempuan dari keluarga kaya yang dulu berdiri aman di dalam rumah megah, kini duduk berhadapan dengan putra perempuan yang telah menyelamatkannya namun mati membawa luka. Anastasia memandang Hasan lama sekali. Tak ada lagi kesombongan dalam tatapan itu. Tak ada lagi dingin yang dulu menusuk. Yang tersisa hanya rasa malu yang begitu dalam, sampai membuat wajah secantik apapun tampak runtuh. "Saya?" Bibirnya gemetar. "Saya sudah menghina orang yang menyelamatkan hidup saya." Hasan menunduk pelan. "Ibu saya tidak pernah menceritakan itu untuk membuat saya menuntut apapun." "Justru itu yang paling menyakitkan," bisik Anastasia. Ratna menutup wajahnya sebentar. Lalu setelah menarik napas panjang, ia menoleh ke arah Hasan. "Marni memang tidak pernah datang meminta keadilan. Tapi bukan berarti ibu boleh terus diam. Malam ini semua harus dibuka." Ratna segera memanggil salah satu staf rumah yang paling lama bekerja di keluarga mereka. Lelaki tua bernama Harun datang dengan wajah heran ketika melihat suasana ruang makan yang sangat tegang. Setelah mendengar nama Marni disebut, wajahnya langsung berubah. "Pak Harun," kata Ratna, "saya ingin dengar lagi apa yang sebenarnya Bapak tahu tentang malam kebakaran itu." Harun tampak bimbang. Matanya bergerak dari Ratna ke Anastasia, lalu ke Hasan. Mungkin selama ini ia takut bicara. Mungkin terlalu banyak hal yang dipendam. Tetapi malam itu, seolah kekuatan diam telah patah. "Saya dulu lihat Pak Bima keluar dari ruang kerja belakang, Bu," katanya pelan. "Waktu itu semua orang fokus ke kebakaran. Saya curiga karena beliau pegang kotak dokumen. Tapi belum sempat saya bicara, beliau sudah teriak lebih dulu tuduh Mbak Marni." Anastasia menegakkan tubuh. "Kenapa Bapak diam selama ini?" Harun tertunduk. "Saya takut, Non. Setelah kejadian itu, saya dipanggil diam-diam. Pak Bima bilang saya jangan asal bicara kalau masih mau kerja. Saya punya anak kecil waktu itu." Satu persatu potongan yang berserakan mulai menyatu. Ratna meremas tangan di pangkuannya. "Jadi benar dia."
Anastasia berdiri mendadak. Kursinya bergeser pelan di lantai marmer. Matanya tak lagi hanya basah, tapi juga menyala oleh kekecewaan yang tajam. Semua arsip lama harus dibuka malam ini juga, katanya. Semua berkas proyek pesantren. Semua salinan akta. Semua yang pernah disentuh Bima. Ia langsung melangkah ke ruang kerja kecil di sisi rumah, dan Ratna mengikutinya. Hasan sempat tetap duduk, ragu apakah ia pantas ikut sejauh itu. Namun beberapa detik kemudian Anastasia menoleh dari ambang pintu. Ikut, katanya lirih. Kamu berhak tahu. Ruang kerja itu dipenuhi lemari arsip dan layar komputer besar. Beberapa file fisik segera dibawa masuk oleh staf rumah yang dipanggil mendadak. Malam semakin dalam, tetapi tak seorang pun peduli pada lelah. Di atas meja, lembar demi lembar dibuka. Tanggal dicocokkan. Tanda tangan diperiksa. Salinan dibandingkan. Semakin lama, suasana makin mencekam. Ada tanggal yang berubah. Ada lampiran yang hilang. Ada tanda tangan yang bentuknya tidak konsisten. Dan pada beberapa dokumen pengalihan lahan, nama Bima muncul terlalu sering, terlalu dominan, terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Hasan ikut memeriksa salinan wakaf pesantren yang ia bawa. Saat dicocokkan dengan berkas perusahaan, jelas terlihat batas lahan lama telah digeser. Tidak banyak, hanya sedikit, tapi cukup untuk menyeret halaman belakang pesantren masuk ke dalam kawasan proyek. Dia sudah main lama, gumam Anastasia. Ratna duduk lemah di kursi, wajahnya semakin pucat. Berarti bukan cuma Marni yang dihancurkan. Perusahaan ini juga. Hasan diam. Ia tidak datang untuk menikmati kehancuran siapapun. Namun melihat kenyataan itu terbuka di depan mata, ia tahu satu hal. Ibunya benar. Luka mereka selama ini bukan kecelakaan hidup. Ada tangan yang sengaja menyusun semuanya. Beberapa menit kemudian, Anastasia menghubungi Bima dan memintanya datang ke rumah malam itu juga dengan alasan ada berkas penting yang harus ditandatangani. Nadanya tenang. Terlalu tenang. Justru itu yang membuat Ratna menatap putrinya dengan cemas. Kamu yakin? Anastasia menatap meja penuh dokumen. Malam ini saya tidak mau lagi hidup di bawah kebohongan orang yang kita percaya. Sekitar setengah jam kemudian, mobil Bima masuk ke halaman. Lelaki itu datang dengan wajah biasa saja, namun ekspresinya berubah begitu melihat suasana rumah yang tidak seperti biasa. Ia masuk ke ruang kerja dan mendapati Ratna duduk dengan mata merah. Anastasia berdiri di dekat meja, dan Hasan berada tidak jauh dari lemari arsip. Pandangan Bima langsung berhenti pada Hasan. Hanya 1 detik. Tapi cukup untuk menampakkan kegelisahan yang selama ini ia sembunyikan rapi. Ada apa malam-malam begini? Tanyanya sambil mencoba tenang. Anastasia tidak mempersilakannya duduk. Ia hanya menggeser beberapa dokumen ke tengah meja, lalu meletakkan surat Marni di atasnya. Saya mau Bapak lihat ini. Bima membaca sekilas. Wajahnya tetap dijaga, tapi urat di rahangnya menegang. Surat dari orang mati tidak bisa jadi dasar apa-apa, katanya dingin. Kalimat itu membuat Hasan mengepalkan tangan di samping tubuhnya. Namun Anastasia lebih dulu bicara, suaranya tenang tapi tajam. Bagaimana dengan kesaksian Pak Harun? Bima menoleh. Bagaimana dengan tasbih milik ibu yang tertinggal di taman belakang malam kebakaran? Tak ada jawaban. Bagaimana dengan dokumen akuisisi pesantren yang tanda tangannya berubah? Bima masih diam, tapi kali ini sorot matanya tak lagi setenang tadi. Anastasia melangkah 1 langkah lebih dekat. Dan bagaimana dengan fakta bahwa Ibu Marni menyelamatkan hidup saya? Lalu Bapak yang pertama menuduh dia pencuri. Hening. Sangat hening. Bima akhirnya menarik napas panjang, seolah tahu tak semua pintu bisa terus ditutup. Kalian tidak paham situasinya waktu itu, katanya. Ratna langsung berdiri. Jadi benar kau lakukan. Saya lakukan yang perlu agar perusahaan ini tetap berdiri. Dengan menghancurkan orang lain. Bima memandang Ratna tanpa rasa bersalah penuh. Justru ada sesuatu yang lebih mengerikan. Pembenaran. Dokumen itu penting. Sangat penting. Kalau jatuh ke tangan yang salah, keluarga ini bisa kehilangan banyak aset. Jadi kau fitnah Marni. Dia hanya orang kecil. Semua orang akan lebih mudah percaya. Kalimat itu jatuh seperti racun di tengah ruangan. Hasan merasakan darahnya mendidih sampai ke pelipis. Bukan karena dirinya disebut apa, tetapi karena ibunya ternyata benar-benar dihancurkan hanya sebab dianggap kecil, dianggap tak punya suara,
dianggap mudah dibuang tanpa akibat. Anastasia menatap Bima dengan wajah yang kini tak lagi hanya kecewa. Ada jijik di sana. Ada rasa ngeri. Dan tanah pesantren. Bima diam. Jawab. Lelaki itu tersenyum tipis. Lelah. Seperti orang yang tak lagi mau berpura-pura. Itu hanya lanjutan. Tanah itu bernilai tinggi. Dokumen lama bisa diatur. Saksi sudah banyak yang tidak ada. Siapa yang akan membela? Orang-orang yang kau anggap kecil itu, kata Hasan akhirnya. Semua menoleh kepadanya. Hasan berdiri tegak. Untuk pertama kalinya malam itu, suaranya terdengar penuh tenaga, bukan karena marah yang meledak, tapi karena kebenaran yang sudah terlalu lama ditahan. Ibu saya tidak membela dirinya karena takut saya kehilangan ibu. Pesantren kami hampir diambil karena bapak pikir tidak ada yang akan membela. Bapak salah. Orang kecil memang sering diam. Tapi bukan berarti mereka tidak punya harga diri. Bima menatap Hasan tanpa berkedip. Hasan melanjutkan, saya datang ke rumah ini bukan untuk uang. Bukan untuk balas dendam. Saya hanya ingin nama ibu saya dibersihkan dan tanah pesantren dikembalikan. Ratna menangis lagi. Bukan hanya karena Marni, melainkan karena anak perempuan miskin itu rupanya berhasil membesarkan putra yang berdiri begitu lurus di hadapan kezaliman. Anastasia mengangkat ponselnya. Saya sudah kirim salinan semua dokumen ini ke tim hukum independen perusahaan. Mulai malam ini Bapak tidak lagi punya akses ke arsip dan rekening proyek. Besok pagi kasus ini masuk jalur hukum. Wajah Bima akhirnya runtuh untuk pertama kalinya. Anastasia, kamu tidak tahu apa akibatnya untuk keluarga ini. Anastasia menatapnya dingin, tapi dingin yang berbeda dari dulu. Kini itu adalah dingin orang yang sudah melihat wajah asli pengkhianatan. Justru malam ini saya akhirnya tahu siapa yang selama ini merusak keluarga ini. Bima tak lagi berkata apa-apa. Staf keamanan rumah dipanggil. Lelaki itu dibawa keluar tanpa keributan besar, tetapi langkahnya yang semula penuh kuasa kini terdengar kosong di lorong rumah. Saat pintu tertutup, suasana di ruang kerja mendadak lengang, seolah rumah besar itu baru saja mengeluarkan racun yang terlalu lama tinggal di dalam. Anastasia berdiri diam beberapa saat, lalu perlahan menoleh ke arah Hasan. Matanya merah. Wajahnya basah oleh air mata yang tak sempat ia lep. Saya sudah menghinamu, katanya pelan. Saya menuduhmu mencari simpati. Padahal kamu datang membawa kebenaran. Kamu datang membawa nama ibumu. Dan, suaranya patah, kamu datang sebagai anak dari perempuan yang pernah menyelamatkan hidup saya. Hasan menunduk. Saya tidak tahu harus minta maaf dengan cara apa. Hasan menarik napas panjang. Luka di dadanya memang belum hilang, tetapi malam itu ia merasa satu beban besar mulai terangkat dari pundaknya. Saya tidak minta apa-apa, Bu, katanya lembut. Cukup bersihkan nama ibu saya. Kembalikan tanah pesantren. Itu saja. Ratna mendekat lalu memegang kedua tangan Hasan. Lebih dari itu pun seharusnya kami lakukan. Hasan menggeleng pelan. Ibu saya tidak pernah mengajari saya meminta lebih dari yang benar-benar hak kami. Kalimat itu membuat Ratna menutup matanya sambil menangis. Sementara Anastasia, untuk pertama kali sejak mereka bertemu, menundukkan kepala di hadapan Hasan. Bukan karena kalah, bukan karena malu semata, tetapi karena ia akhirnya bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa dibeli keluarganya selama ini. Keteguhan, harga diri, dan hati yang tetap lurus meski berkali-kali dipatahkan. Di luar rumah, malam Ramadan terasa tenang. Angin bergerak lembut di taman. Dari masjid kejauhan, suara tarawih mulai terdengar samar. Dan di tengah semua ketenangan itu, Hasan berdiri dengan mata basah, merasakan sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Seolah ibunya akhirnya tidak lagi berdiri sendirian di depan pintu rumah mewah itu. Seolah untuk pertama kalinya, Marni benar-benar pulang dengan nama yang bersih. Malam itu berakhir tanpa benar-benar memberi siapapun kesempatan untuk tidur nyenyak. Setelah Bima dibawa keluar dari rumah, suasana mendadak sunyi dengan cara yang aneh. Bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi setelah sesuatu yang busuk akhirnya dibongkar dari tempat persembunyiannya. Rumah besar keluarga hartawan tetap berdiri megah, lampu-lampunya tetap menyala hangat. Tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kemewahan itu tidak lagi terasa kokoh. Ada rasa rapuh yang berjalan pelan di setiap lorong, seolah rumah itu sendiri sedang belajar mengakui dosa lama yang pernah ia sembunyikan. Hasan pulang ke pesantren malam itu dengan dada yang jauh lebih ringan,
meski air matanya belum benar-benar kering. Ia duduk lama di serambi musala setelah tarawih usai. Halaman pesantren mulai sepi. Hanya terdengar suara jangkrik, desir angin pada daun mangga tua, dan sesekali batu kecil dari kamar santri. Lampu kuning remang menerangi lantai semen yang dingin. Di pangkuannya, tasbih kayu itu kembali ia pegang. Kali ini tidak lagi terasa seperti beban. Tasbih itu terasa seperti saksi yang akhirnya boleh beristirahat. Hasan menatap langit malam yang bersih. Untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, ia bisa berbisik tanpa dihimpit sesak yang sama. Bu, nama ibu sudah mulai pulang. Suara itu lirih sekali. Namun di dalam hati Hasan, kalimat itu menggema sangat jauh. Esok paginya, sebelum matahari naik tinggi, Anastasia datang ke pesantren bersama Ratna. Tidak ada iring-iringan mewah. Tidak ada mobil panjang berlebihan. Hanya 2 kendaraan sederhana milik rumah mereka, seolah keduanya sengaja meninggalkan segala lambang kuasa di belakang. Warga yang melihat langsung berbisik-bisik. Beberapa ibu keluar dari dapur. Anak-anak kecil berhenti bermain. Pak Kiai Rahim berjalan pelan dari serambi. Wajahnya tenang tetapi penuh perhatian. Ratna turun lebih dulu. Perempuan itu mengenakan pakaian sederhana berwarna lembut. Wajahnya tampak lelah, tetapi tidak lagi tertutup oleh kebingungan seperti malam sebelumnya. Di matanya kini ada sesuatu yang lain. Penyesalan? Iya. Tetapi juga tekad. Anastasia berdiri di samping ibunya dengan kepala sedikit tertunduk. Ketika matanya bertemu dengan Hasan yang berdiri di halaman, tak ada lagi jarak seperti dulu. Yang tersisa hanya rasa hormat yang lahir dari luka dan kebenaran. Di depan semua orang, Ratna meminta izin berbicara. Warga mulai berkumpul. Para santri duduk rapi di serambi. Bu Salmah berdiri sambil mengelap tangan di celemeknya. Pak Kiai mengangguk mempersilakan. Ratna menarik napas panjang. Saya datang ke sini. Suaranya bergetar. Bukan sebagai pemilik kuasa. Saya datang sebagai orang yang selama bertahun-tahun membiarkan satu kebenaran terkubur. Halaman menjadi sangat hening. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya gelisah pun ikut diam. Ratna melanjutkan. Dulu ada seorang perempuan bernama Marni. Beliau bekerja di rumah kami. Saat musibah kebakaran terjadi, beliau menyelamatkan anak saya. Tetapi setelah itu, beliau justru difitnah sebagai pencuri. Saya gagal membelanya. Saya gagal menjadi manusia yang adil kepada orang yang telah menyelamatkan nyawa anak saya sendiri. Suara Ratna pecah di ujung kalimat. Beberapa warga saling pandang. Hasan berdiri diam, tetapi matanya mulai basah. Anastasia lalu maju 1 langkah. Perempuan yang dulu berdiri dingin di depan gerbang itu kini menundukkan kepala di hadapan warga pesantren yang sederhana. Saya juga harus meminta maaf, katanya. Saya sudah menghina Hasan. Saya menilai dia dari pakaian dan keadaannya. Padahal dia datang membawa kehormatan ibunya. Dia datang membawa kebenaran. Suasana halaman berubah. Beberapa ibu mulai menyeka mata. Bu Salmah bahkan membalikan wajah karena tak ingin tangisnya terlihat. Anastasia membuka map yang dibawanya. Dari dalamnya ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Mulai hari ini, ucapnya lebih tegas, seluruh proses pengambil alihan tanah pesantren dibatalkan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya manipulasi dokumen lama, dan kasus ini sudah kami serahkan ke jalur hukum. Tanah pesantren ini tidak akan diganggu. Kalimat itu membuat napas warga serasa lepas bersamaan. Ada yang langsung menutup mulut karena tak percaya. Ada yang beristighfar pelan. Ada pula yang memeluk anaknya erat. Pak Kiai Rahim memejamkan mata sejenak, lalu menunduk syukur. Ratna belum selesai. Ia menoleh ke arah Hasan, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan namun jelas didengar semua orang. Dan di depan semua saksi yang hadir di sini, saya menyatakan bahwa ibumu, Marni, bukan pencuri. Beliau adalah penyelamat. Beliau perempuan mulia yang pernah kami sakiti dengan sangat tidak adil. Air mata Hasan jatuh saat itu juga. Tidak ada yang bisa ia tahan lagi. Selama ini ia membayangkan banyak kemungkinan ketika datang ke rumah keluarga hartawan. Diusir, dihina, dianggap gila, bahkan mungkin dilaporkan. Tetapi ia tidak pernah benar-benar berani berharap bahwa suatu hari nama ibunya akan dipanggil seindah ini di depan banyak orang. Bukan dengan bisik-bisik, bukan dengan curiga, melainkan dengan pengakuan yang bersih. Hasan menunduk, lalu mengusap wajahnya pelan. Ia merasa seolah seluruh luka ibunya yang selama ini menempel pada hidup mereka sedikit demi sedikit terangkat,
seperti kabut pagi yang disapu cahaya. Setelah suasana sedikit tenang, Anastasia mendekat pada Hasan. "Kami sudah menyiapkan kompensasi," katanya pelan. "Uang, biaya perbaikan pesantren, dan apapun yang kamu perlukan. Itu tidak akan pernah setara, tapi izinkan kami bertanggung jawab." Hasan memandang perempuan itu beberapa detik. Di belakang Anastasia, rumah-rumah warga tampak sederhana. Serambi pesantren yang kusam berdiri apa adanya. Dapur kecil dengan tungku tua di samping bangunan masih mengeluarkan asap tipis untuk persiapan berbuka nanti. Semuanya begitu sederhana, tetapi justru disitulah hidup terasa jujur. Hasan lalu menggeleng pelan. "Saya tidak ingin membawa pulang uang sebagai penutup kisah ibu saya." Anastasia terdiam. "Kalau memang ibu dan Mbak Anastasia ingin menebus yang dulu hilang," lanjut Hasan, "bangunkan dapur umum di pesantren ini. Untuk orang yang sering tidak punya makanan saat berbuka. Untuk musafir. Untuk buruh harian. Untuk siapapun yang lapar. Beri nama dapur itu Dapur Marni." Kalimat itu membuat semua orang terdiam lagi. Ratna menutup mulutnya sambil menangis. Anastasia memejamkan mata, seolah permintaan itu jauh lebih menghantam jiwanya daripada permintaan uang miliaran sekalipun. Sebab disitulah ia benar-benar melihat siapa Hasan. Lelaki itu tidak sedang mengambil kesempatan dari luka. Ia justru mengubah luka menjadi jalan agar orang lain bisa makan dengan tenang. Ratna mengangguk cepat sambil menghapus air mata. "Iya," katanya. "Iya, Nak. Kami akan bangun." Beberapa hari sesudahnya, halaman pesantren berubah menjadi tempat yang lebih hidup daripada sebelumnya. Orang-orang datang membantu. Sebagian dari pihak keluarga hartawan, sebagian lagi warga sekitar yang tersentuh mendengar kabar itu. Tukang mulai bekerja sejak pagi. Karung semen ditumpuk di dekat dapur lama. Batu bata disusun rapi. Anak-anak santri berdiri berderet sambil melihat dengan mata berbinar. Bu Salmah yang biasanya memasak dalam ruang sempit kini berkali-kali mengusap mata karena tak percaya dapur yang lebih layak benar-benar sedang dibangun. Di atas papan kayu sederhana di depan bangunan baru, tertulis dengan cat hitam, "Dapur Marni." Saat tulisan itu selesai dibuat, Hasan berdiri cukup lama di depannya. Angin sore menyentuh wajahnya. Ia membayangkan ibunya, dengan tangan kasar yang dulu selalu sibuk menanak singkong, merebus air, dan membagi lauk sekecil apapun agar orang lain tetap kebagian. Nama itu kini tidak lagi hidup di sudut sempit kontrakan dan makam sederhana saja. Nama itu kini berdiri di tempat yang memberi makan banyak orang. Ramadan terus berjalan menuju akhir. Setiap menjelang maghrib, dapur Marni mulai dipenuhi aktivitas. Panci besar mendidih. Aroma sayur hangat dan gorengan memenuhi udara. Anak-anak membantu menyusun gelas. Para santri membagi kurma ke piring-piring kecil. Beberapa buruh yang lewat dipersilakan mampir. Musafir yang singgah dipanggil masuk. Tak ada yang ditanya dari mana, siapa, atau punya apa. Semua diterima sebagai manusia yang berhak kenyang. Di suatu sore yang tenang, Anastasia datang sendiri membawa beberapa bahan makanan. Kali ini ia tidak datang sebagai pemilik perusahaan, melainkan seperti seseorang yang sedang belajar menjadi manusia dengan cara baru. Ia membantu Bu Salmah memotong sayur. Awalnya gerakannya kaku dan canggung, sampai anak-anak kecil menertawakannya diam-diam karena cara memegang pisau yang terlalu hati-hati. Tetapi Anastasia justru ikut tersenyum. Senyum yang dulu hampir tak pernah terlihat di wajahnya. Hasan memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak lagi melihat perempuan dingin di gerbang rumah mewah itu. Yang ia lihat sekarang adalah seseorang yang sedang menebus dirinya sendiri, pelan-pelan, lewat kerja, lewat malu, lewat keberanian mengakui salah. Menjelang malam terakhir Ramadan, warga dan santri berbuka bersama di halaman pesantren. Langit tampak jernih. Lampu-lampu kecil digantung sederhana di sepanjang serambi. Suara tadarus mengalun dari dalam musala. Panci besar di dapur Marni sudah hampir kosong karena begitu banyak orang datang. Hasan duduk di ujung serambi sambil memandangi semuanya. Ratna berbincang dengan Pak Kiai. Anastasia membantu menuang teh. Anak-anak kecil tertawa sambil membawa piring. Bu Salmah mondar-mandir dengan wajah lelah tetapi bahagia. Dan di tengah semua itu, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Bukan karena semua luka hilang. Bukan karena masa lalu bisa dihapus. Tetapi karena untuk pertama kalinya, kebenaran tidak lagi dibiarkan lapar. Azan maghrib berkumandang. Semua orang menunduk berdoa. Hasan ikut menadahkan tangan. Angin menyentuh peci hitamnya, lembut sekali,
Sampai ia merasa seperti ada telapak tangan yang dulu sangat ia kenal sedang membelai kepalanya. Matanya basah. Dan di dalam hati, ia mendengar suara ibunya seperti dulu, lembut, sabar, dan hangat. Hasan, cukup. Ibu sudah tenang. Ia membuka mata perlahan. Di hadapannya, papan bertuliskan dapur Marni berdiri sederhana tetapi kuat. Di dekatnya, orang-orang kecil yang dulu mudah diabaikan kini makan bersama dengan wajah lega. Tak ada kemewahan. Tak ada lampu kristal. Tak ada meja panjang berlapis marmer. Tetapi justru di tempat sederhana itu, kehormatan ibunya pulang dengan cara paling indah. Permintaan itu akhirnya benar-benar tertunaikan. Dulu Hasan datang ke rumah konglomerat hanya untuk satu kalimat. Bu, boleh saya ikut buka puasa di rumah ibu? Dan kini, setelah semua rahasia terbuka, setelah semua luka diberi nama, setelah semua fitnah dijatuhkan kembali ke tanah asalnya, Hasan sadar bahwa bukan ia yang paling kenyang malam itu. Yang paling kenyang adalah hati ibunya. Karena akhirnya, setelah perjalanan panjang penuh hinaan dan air mata, Marni pulang bukan sebagai pencuri, melainkan sebagai perempuan mulia yang namanya dihidupkan kembali oleh anak yang miskin harta, namun kaya harga diri.